Lagi bersama talk show akhir pekan terhangat polemik Sindo Trijanatron dengan topik antara Freeport, politik dan kekuasaan. Saya menyapa dulu pembicara kita yang baru saja bergabung, Bang Fadlizon. Selamat pagi Bang Fadlizon. Selamat pagi. Wakil Ketua DPR RI. Langsung kita sapa, langsung kita tanya. Bang Fadlizon, tadi kita sudah cukup banyak kita bicara Freeport masalah. Tadi Bang Masito dan juga Bang Yandri sudah cukup kencang bahwa ini Freeport ini banyak logikanya dan ada bahkan sampai kita bicara masalah mengambil segala macam. Tapi yang kita pertanyakan Bang Fadlizon, tadi sempat sudah ditanya juga, sikap resmi dari partai politik ini minim, nyaris tidak terdengar. Kalau sikap individu di sini sudah, mungkin teman-teman wartawan yang datang sini juga sudah tahu sikap individunya. Kenapa sikap partai politik itu tidak pernah keluar? Ya sebetulnya kalau kita lihat masalah sikap partai politik itu kan memang belum sampai saja, karena itu kan nanti akan ada, kalau misalnya kita setujui, apakah kita akan menyetujui pansus Freeport atau tidak, itu akan terlihat jelas sikap dari partai politik. Namun dugaan saya, kalau ini dijadikan pansus, sebagian besar partai politik rasanya akan setuju, karena ini akan juga mengorek begitu banyak masalah yang selama ini seolah-olah tidak bisa disentuh, gitu ya. Dari mulai kontrak karya 1, kontrak karya 2, termasuk yang rezim sekarang, gitu ya, bagaimana penataan terhadap hubungan kita dengan Freeport. Nah, saya melihat ini perlu kita ungkap dengan holistik, gitu. Nah, ini yang belum ada. Saya ingin mengatakan begini, bahwa kalau kita memang konsisten pada konstitusi kita, pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, ini kan pasal yang paling menurut saya berharga. Ya, kalau boleh dibilang begitu, ya semua berharga, tapi menurut saya paling berharga yang terkait dengan sumber daya alam kita. Karena di situ disebut di dalam pasal 33 ayat 3 itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini saya mau mengutip Tan Malaka. Tan Malaka itu di tahun 48 pernah menulis buku Dari Penjara ke Penjara, buku yang sangat monumental. Dia memberikan interpretasi atas konsep dikuasai oleh negara. Ini menurut Tan Malaka, dikuasai oleh negara itu artinya adalah 1, dimiliki, dimiliki, 2, diurus, manage, dan 3, dikerjakan, operated oleh negara. Itu kata Tan Malaka. Jadi menurut saya ini interpretasi yang sangat bagus dan solid, bahwa kalau dikuasai itu adalah dimiliki, diurus, dan dikerjakan. Nah, ini yang menurut saya ke depan ini mengenai sumber daya alam itu kita harus seperti itu. Jangan karena menurut saya banyak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang jelas-jelas memiliki kemampuan, apalagi untuk mengoperasikan seperti Freeport, tambang minyak dan sebagainya. Itu saya kira ini bukan zaman primitif, ya, sudah bukan zaman modern. Dan banyak orang-orang kita yang bekerja di bidang ini, ya saya kira kita bisa mengerjakan. Jadi seharusnya bukan berarti kita anti investasi asing, tapi investasi asing itu harus bekerja sama dengan kita dengan win-win. Nah, selama ini Freeport menikmati terlalu banyak. Hanya dengan royalti kepada kita 1%, kemudian naik 3%, baru sekarang naiknya tambah lagi sedikit. Nah, masa itu kan bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, gitu. Jadi kita hanya menonton saja di situ. Bahkan secara teritorial kadang-kadang otoritas Indonesia pun tidak bisa menyentuh area Freeport. Jadi ini menurut saya harus diubah. Kita harus membuat satu kesetaraan, bukan hanya itu, bahkan negara dalam hal ini pemerintah harus menguasai itu. Tadi Abang mengatakan bahwa sikap resmi parpol itu akan tercermin dalam menerima atau tidak menerima ya terhadap pansus Freeport. Itu apakah berarti ketika yang menerima itu artinya benar Freeport dan yang tidak menerima berarti mendukung Freeport? Ya, tidak seperti itu juga, tetapi saya kira di dalam hal masalah nasionalisme dan sumber daya alam ini, saya kira hampir semua partai mempunyai pandangan yang sama. Ini adalah perintah konstitusi. Nah, kalau kita kemudian berpihak kepada kepentingan asing, berarti kita bertentangan dengan konstitusi. Itu saja saya kira garis. Berarti tapi ketika tadi yang pertanyaannya adalah ketika individu-individu semua bisa keras, tapi partai secara institusi kenapa tidak bisa keras? Itu mungkin bukan tidak bisa, karena belum ada medannya. Dalam hal ini adalah misalnya penentuan di dalam soal pansus. Nah, situ baru akan kelihatan sikap partai. Jadi itu medannya nanti akan kelihatan sikapnya. Bang Henry, kalau tadi Bang Fadlizon bisa pendapatnya belum ada medannya, dan tentunya publik nanti akan menilai mungkin ketika yang dukung pansus
bisa jadi akan dianggap sebagai menolak Freeport, dan yang tidak mendukung bisa jadi akan dianggap sebagai mendukung Freeport. Bagaimana kalau sampai terjadi polarisasi seperti itu? Iya, saya katakan dari awal tadi, ini adalah momentum kita untuk bangkit, ya kan? Kalau sikapan jelas, Pak Amin Rais waktu Pak Harto dan Pak Sabto dulu kan udah berani untuk mengganggu Freeport ini. Masih ada Pak Yang saya katakan tadi, Freeport ini adalah menjalankan roda bisnis dengan kemauan sendiri yang saya katakan tadi. Jadi ini harus kita bongkar, ya kan? Inilah momentumnya. Dan saya kira apa yang dikatakan Bang Fadil tadi, ingin bentuk pansus, itu saya kira sangat tepat. Ya, sangat tepat. Kita akan menguji di mana rasa nasionalisme kita bisa bersatu nggak? Oke. Dan saya yakin itu bisa. Dan kalau bangsa ini bersatu, apakah itu politisi, pemerintah, rakyat, akademisi dan semuanya, ya saya kira tanah Papua itu bisa kita maksimalkan untuk kemajuan negeri ini. Dan yang lebih penting lagi, ya tanah Papua itu sendiri, jangan sampai saya bilang tadi seperti kita mati di atas lumbung padi. Oke. Nah, ke depan kalau Bang Fadil tadi bilang pansus akan digulirkan, saya kira lebih cepat lebih baik, Pak. Ya kan? Sehingga kita akan melihat apakah di situ ada pencemaran lingkungan, apakah di situ ada kong-kali-kong tentang royalti, ya kan? Apakah di situ ada markup laporan keuangan, ya kan? Atau misalkan siapa bermain di pajak, siapa saja penguasa-penguasa masa lalu yang bermain. Saya kira ini bongkar semua. Kalau ini dibongkar dan ternyata nanti banyak kesalahan, disitulah goal kita untuk, ya kalau nggak mengambil alih Bang, kita ya minimal 40-50% misalkan, ya kan? Kemudian tenaga pekerjanya ya sebagian besar rakyat Indonesia, para anak-anak muda kita. Kemudian alat-alat digunakan juga alat dari Indonesia. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira sekali lagi kekayaan kita benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bang Masinton, tadi katanya lebih cepat lebih baik, Bang. Nanti Abang nyambungnya yang lain kalau lebih cepat lebih baik. Ya, masalah pansus ini bagaimana, Bang? Ya, jadi kalaupun di teman-teman mendorong pansus angket Freeport, bagi saya kami pasti dukung. Pasti dukung. Pasti dukung. Karena apapun yang kita ini menyangkut kepentingan nasional kita, kita nggak bisa membiarkan ini berlama-lama, ya. Perwujudan sosial nasionalisme, sosial demokrasi itu ya ini sekarang momentumnya. Artinya nasionalisme kita itu tidak hanya berdiri di atas kaki politiknya saja, tapi juga ekonomi. Demokrasi kita juga tidak hanya sekedar demokrasi politik saja, tapi juga harus berdiri di atas dua kaki yang namanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ini sebagai sebuah momentumnya, maka harus didorong. Kita bongkar. Karena apapun kita ingat 2012 ketika Sucipto Rojik kalau tidak salah pembicaraan Freeport itu menyatakan ya ini harus kita perpanjang sampai 2041. Mereka merasa punya hak, ya. Emas di Papua itu bukan hak kita, tapi saya katakan menjadi hak mereka. Nah, rangkaian-rangkaian itulah yang harus kita dalami. Tadi sudah dikatakan bahwa kita nggak soal siapa yang sekarang persoalan rekaman apa segala macam ini gejala-gejala ininya saja ya. Ini praktek yang sangat lagi dilakukan oleh Freeport selama ini sejak zaman Orde Baru. Nah, maka esensi dasar dari persoalan ini yang harus kita bongkar. Ini ada yang namanya praktek POC baru, kolonialisme baru. Nah, benteng ini harus kita jebol. Nah, benteng kolonialisme baru di Indonesia ini Freeport tadi yang saya katakan, ini harus kita jebol dulu. Dengan kita mampu menjebol ini, maka seluruh kontrak-kontrak dengan perusahaan asing mampu kita renegosiasi kembali dalam konteks kepentingan nasional kita. Tapi kalau kita tidak mampu menjebol benteng kolonialisme baru di Freeport ini, maka kita juga dalam hal-hal lainnya kita akan pasti menjadi bangsa yang bungkuk-bungkuk, bongkok-bongkok di hadapan kepentingan asing tadi. Oke, Bapak Masinton, berarti kalau bicara tadi masalah rekaman dan segala macam itu jelas masalah besar, tapi jauh lebih kecil daripada masalah di Freeport ini. Itu biarkan aja prosesnya di MKD. Kalau ada pelanggaran hukum bawa ke hukum. Yang menjadi persoalan besarnya itu substansinya adalah di Freeport. Di sini ada penguasaan sumber daya alam, kekayaan alam kita yang dikuasai oleh asing dan tidak bisa kita manfaatkan hingga saat ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Nah, inilah pintu masuknya sekarang. Ya, kita melaksanakan
ekonomi konstitusi itu dan politik konstitusi itu. Oke, Profesional Sindo Trijaya kita akan bahas lebih dalam lagi setelah kita kembali ke MNC Tower untuk mendengarkan lintas informasi.